Wa syu'batu salisatu wasabuna. Cabang iman yang nomor 73, al-i'rad an lahwil kalam, yaitu menjauhi daripada ngomong-ngomong percuma, ngobrol yang tidak ada, berbicara yang tidak ada gunanya. Nah, ini abot ini. Abot. Karena biasanya kalau kita kumpul sama temen itu ya ngalor ngidul. Bahkan isinya obrolan itu bukan hanya tidak berguna, tapi menyakiti kadang-kadang. Lah ngomongkan aibnya tetangga, ngerasani ngalor ngidul kan menyakiti. Nah ini. Gaweane awak dhewe duduk kelas wali, santai. Ya, tapi paling enggak kan gini. Dengan ngaji seperti ini kita tahu, oh Allah tuh punya peraturan seperti ini loh. Ya Allah, berarti selama ini saya itu melakukan dosa ya Allah. Kan begitu. Paling enggak kita tahu bahwa perbuatan kita itu salah. Sehingga kita istighfar itu benar-benar ngati gitu loh. Ya Allah saya minta ampun, kan jelas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka ucapkanlah khairan, berkatalah dengan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau kalau nggak bisa ngomong yang baik, diem. Minimal ngomong itu yang tidak haram, minimal ngomong mubah, ngomong yang diperbolehkan. Nek ngomong sing diharam nih ya kayak ngerasani. Ya, iku nek kita iku ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, nek iso kita tinggalkan. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mangkana yu'minu imanan kamilan. Kalau memang kita ingin imannya sempurna, nah, ditafsiri karo Mbah Nawawi, barang siapa orang itu beriman dengan iman yang sempurna, billahi wal yaumil akhir wal yaumil qiyamah, iman kepada Allah dan hari kiamat dengan iman yang sempurna, falyatakallam bima lahu fihi manfaah, maka hendaknya berbicaralah dengan hal-hal yang hal-hal tersebut itu membawa kemanfaatan. Ngomong tapi ngomong iku sing enek manfaate. Entah itu nasihat, entah itu saran dan lain sebagainya. Sing enek manfaate. Manfaat sing diitibar tapi menurut agama. Pak, ada orang ngasih saran, kalau mau main slot biar menang, gawinya kan jam 2 malam, lagi sepi itu. Iku manfaat slot iku gak muktabaron syar'an, tidak diitibar secara agama itu. Walaupun menang akeh gak manfaat. Karena apa? Karena iku penggawean sing haram. Slot judi dong ya. Nah itu gitu. Jadi makanya pentingnya ngaji itu seperti itu. Kalau kita memahami mentah-mentah hadisnya, kan hadisnya cuma bunyi gini, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang bagus, atau kalau tidak bisa ngomong bagus dia diam. Berarti kalau ngomong elek utawa gak mau diam berbicara selain hal-hal yang baik, berarti dia gak iman. Kan pahaman hadis kan seperti itu. Kalau hanya melihat hadisnya saja, berarti nek wong misuh, berarti gak iman. Karena hadisnya barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Berarti kalau ada orang ngomong gak baik, berarti dia gak beriman. Bukan seperti itu. Maksud hadisnya itu kalau kita makan mentah-mentah bahaya. Ada orang ngerasanya tetangganya, kamu gak iman, kamu kafir, kamu ngapa? Kamu ngomongin tetangga kamu, itu ngomongan jelek itu. Wah, langsung kafir kamu. Gitu. Nah makanya ngaji penting. Sehingga di sini Mbah Nawawi mentafsiri hadis tadi. Yang dimaksud barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Itu yang dimaksud adalah barang siapa yang beriman dengan iman yang sempurna. Jadi ada orang muslim kok dia ngomongnya nggak berguna, ngomongnya nggak bermanfaat,
Dia tetap iman, tapi imannya tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Karena ada satu cabang iman yang dia tinggalkan, yaitu cabang iman yang nomor 73. Apa itu tadi? Meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Jadi hadis tadi itu menjelaskan salah satu dari cabang iman. Intinya ngoten. Itu bukan berarti ketika ada orang ngomong nggak ada manfaat itu dikatakan terus tidak beriman, nggak boleh. Nah, ini kan kalau ada orang kembali kepada Al-Quran dan hadis, ngapa kembali kepada ustadz sama kiai? Langsung Al-Quran hadis. Ya kalau memahami hadis langsung ya bahaya nanti. Dikit-dikit ngafirkan orang nanti. Dan Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, hadis ini sahih, Pak. Yang meriwayatkan langsung dua imam terkemuka, Mbah Bukhari dan Imam Muslim. Wis ya kono. Qala rajulun li ba'dil arifin, ausini qala ij'al lada li dinika khilafan ka khilafil mushaf li alla tudannisuhu. Qala wa ma khilafuddin qala tarkul kalam illa fi ma la budda minhu. Wa tarku mukhalatatin nas illa fi ma la budda minhu wa tarku talabid dunya illa fi ma la budda minhu. Seorang laki-laki dari golongan orang-orang makrifat, wali-wali ini Allah. Sebagian wali-wali ini Allah, orang-orang makrifat ini ada seorang laki-laki berkata atau meminta petunjuk, meminta nasihat kepada salah satu dari orang makrifat. Orang makrifat itu orang-orang arifin, orang-orang yang kenal, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wali ini Allah. Ia berkata apa? Ausini, berilah aku wasiat. Jadi kalau kita sowan kepada orang-orang soleh itu kalau bisa ya tadi seperti yang dilakukan oleh laki-laki ini tadi, bukan hanya minta doa, bukan hanya yang penting lungguh, tapi lungguh saja, duduk dengan ulama itu sudah luar biasa. Duduk dengan ulama itu sudah luar biasa. Apalagi minta nasihat kepada ulama, lebih luar biasa lagi. Lungguh tok iku wis dibarokahi karo Gusti Allah. Apa meneh gelem meminta nasihat. Nah, ini dia minta nasihat. Nah, ketika minta nasihat, Ba'dul Arifin tadi memberikan nasihat kepada dia, jadikanlah pada agamamu itu sampul apa ya? Sampul itu kayak iki lah, apa jenenge? Iki apa jenenge? Cover. Sampul. Penutup. Jadikanlah agamamu itu penutup. Apa tutup? Buatlah agamamu itu tutup. Seperti tutupnya lembaran-lembaran ini. Supaya tidak kecer, ditutup. Terus dia tanya, apa tutupnya untuk agamaku, untuk spiritualku, untuk agamaku apa? Ba'dul Arifin tadi menjawab, tutupnya agamamu agar supaya terlindung agamamu, imanmu, Islammu supaya terlindung adalah dengan cara engkau meninggalkan berbicara kecuali sebutuhe. Jadi tidak ngomong kecuali ngomong seperlune. Yang kedua, dengan cara meninggalkan berkumpul dengan manusia kecuali sebutuhnya. Wih, seneng wansa iki. Wah, cocok iki. Lebih baik aku nyendiri wae iki. Maksudnya kita itu kalau kumpul tapi nggak ada gunanya. Kumpul cuma remian, apa misal gitu, apa gitu. Kumpul cuma nggak ada gunanya lah intinya. Baik untuk guna dunia atau akhirat, lebih baik kita tidak kumpul. Tapi kalau kumpul seperti ini, yo justru ini golek kumpul sing api-api, sing nggon ngaji, yasinan, nah iku. Itu maksudnya seperti itu. Terus dan meninggalkan dunia kecuali sing wajib. Nah, ini sing angel. Nah, kita ini insya Allah kalau makan minum insya Allah cukup. Kalau makan minum untuk pakaian cukup.
Yang nggak cukup itu untuk bayar cicilan, harisan. Nah, untuk biaya ini yang nggak cukup. Nah, tapi ini wali, sarane wali. Nek sampean pengen dadi wali wis megawe sak cukupe wae. Nah, bae iki cocok ya, Mbak. Wis ora sing dipikir sama. Megawe sak cukupe wae. Karena apa? Kok para wali, para sufi-sufi itu selalu menyarankan karena dunia itu mau tidak mau, harta yang kita cari, harta yang kita punya, harta yang kita cari, yang kita gunakan di dunia ini, piye-piye nanti itu tetap ada hisapnya, bapak-bapak. Tetap ada hisapnya. Jadi jangan dikira wong sugih iku ketara penak saiki. Iya saiki penak sugih iku. Tapi sok ki ya repot loh. Hisapnya banyak itu. Hisapnya banyak. Totalan. Jadi mungkin cara wansa wis mlebu ning surga sithik. Nah, sing sugih iku wis kayak Nabi Sulaiman itu nabi yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Padahal nabi itu gak mungkin mencari harta kecuali di jalan yang halal toh. Itu dihisap sampai nabi yang lain itu sudah masuk ke surga. Selisih berapa ratus tahun. Neng kitab Ihya aku lali aku tahu nih. Itu Nabi Sulaiman baru masuk surga. Ya. Tapi yo nek walaupun hisape suwe, saya yakin yo delok-delok nek hisape tulisannya kuwi mau kanggo berjuang, kanggo iki, kanggo iku. Ya insyaallah malah mundak gede pahalane. Nah, ngoten. Waduh, jam 4. Ta sida iki piye iki? Targete rong pertemuan khatam ya. Sesak temune. Faida akroha anasu ala qolis. Faida ukrihan nas ala qolisar awis sukut anil khair aw khafa ala nafsihi min qaulil khair fa huwa ma'dzurun. Qad tajawazallahu anhu kadza qala sami. Nah, ketika ada seseorang dia dipaksa untuk mengatakan perkataan yang jelek, ya, atau dia disuruh diam, tidak menyampaikan perkara yang baik, atau dia takut terhadap dirinya dari ucapan baiknya tadi, maka dia termasuk orang yang ma'dzur, orang yang diterima uzurnya. Dengan catatan dia itu dipaksa itu dalam arti ketika dia melawan, dia akan mendapat madorot. Dia akan mendapat madorot. Mungkin kalau sekarang nggak bisa ya. Kalau zaman dulu ya, itu ada orang dipaksa. Itu kan ada ceritanya. Ada sahabat itu ayahnya disuruh kembali kepada agama berhala. Itu ada sahabat itu dua itu. Namanya siapa itu ya? Lupa saya. Aisyah, aduh lupa. Yang ayahnya ini enggak, pokoknya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Des. Penggal. Meninggal. Istrinya tadi, pokoknya kamu milih hidup kembali kepada agama yang lama atau aku bunuh. Pokoknya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dus, mati. Nah, anaknya ini, ayo, kamu mau tetap hidup apa nyusul bapak mamamu? Kalau pengen nyusul bapak apa? Kalau pengen hidup kembali kepada agama yang lama, nyembah berhala. Nah, dia ngucap, tapi dengan terpaksa. Ya sudah, saya kembali kepada agama yang lama saya. Habis itu dia balik menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mempertahankan itu. Jadi saya terpaksa mengatakan saya kembali kepada agama yang lama. Apakah saya masih tetap sebagai seorang muslim ya Rasulullah? Jawab kanjeng Nabi, engkau tetap Islam. Engkau tetap. Bapak pamae, yo mati syahid. Dia ya tetap Islam. Karena apa? Dia berkata syar, berkata jelek tadi karena terpaksa. Nek enggak dituruti dia mati. Nah, dia kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, model-model ini kan ada dalam kehidupan macam-macam gitu. Dalam kehidupan macam-macam. Nah, ketika menemui kondisi seperti itu, ya kita Allah
itu menerima uzur panjenengan.